Selamat datang di channel Sosio Historia. Kemarin kita telah membahas bagaimana seorang penggembala di abad pertengahan. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang baru. Abad pertengahan adalah salah satu periode paling menarik dalam sejarah Eropa. Dalam masa transisi ini, masyarakat bergantung pada berbagai profesi untuk menopang kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu profesi tersebut adalah tukang kayu, para pengrajin yang perannya sangat vital dalam membangun dunia fisik yang kita kenal saat itu. Tapi, seperti apa sebenarnya kehidupan sehari-hari seorang tukang kayu di masa itu? Yuk, kita jelajahi lebih dalam. Gambaran umum abad pertengahan. Abad pertengahan berlangsung dari abad ke-5 hingga abad ke-15. Periode ini ditandai oleh sistem sosial yang dikenal sebagai feodalisme. Dalam masyarakat yang terbagi menjadi kelas-kelas ini, tukang kayu menempati posisi penting sebagai bagian dari kelompok pengrajin. Mereka adalah tulang punggung dalam membangun rumah, gereja, hingga infrastruktur penting lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Medieval Craftsmen, Carpenters and Woodworkers karya Christopher Deere, tukang kayu tidak hanya mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga menjadi simbol kemajuan teknis dan artistik pada zamannya. Rutinitas harian tukang kayu. Hari-hari seorang tukang kayu di abad pertengahan dimulai sejak pagi buta. Rutinitas pagi mereka diawali dengan doa, seperti yang dijelaskan Ian Mortimer dalam The Time Traveler's Guide to Medieval England. Setelah sarapan sederhana, mereka memeriksa alat-alat kerja seperti pahat, gergaji, dan palu untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik. Alat yang tumpul atau rusak dapat menghambat produktivitas mereka. Pagi biasanya digunakan untuk pekerjaan presisi seperti mengukur dan memotong kayu, sementara siang dihabiskan untuk tugas fisik yang berat, seperti merakit struktur kayu besar. Makan siang biasanya berupa roti, keju, atau sup sederhana yang dibawa dari rumah. Jika bekerja di lokasi proyek, mereka makan bersama dengan pekerja lain, yang seringkali mempererat hubungan sosial. Menurut Life in a Medieval Village karya Frances dan Joseph Gies, kolaborasi dengan pekerja lain, seperti tukang batu, sering terjadi pada proyek-proyek besar seperti pembangunan gereja. Sore hari sering didedikasikan untuk pekerjaan akhir seperti menghaluskan permukaan kayu atau memasang detail dekoratif. Pekerjaan ini membutuhkan kesabaran dan keterampilan tinggi. Selain itu, tukang kayu juga menggunakan waktu ini untuk berbicara dengan pelanggan atau mempersiapkan bahan untuk proyek berikutnya. Malam harinya, tukang kayu kembali ke rumah untuk berkumpul dengan keluarga atau memperbaiki alat mereka. Bahkan, beberapa menggunakan waktu ini untuk mencatat pesanan pelanggan, sebagaimana disebutkan oleh Paul B. Neumann dalam Daily Life in the Middle Ages. Pada hari Minggu atau hari libur keagamaan, tukang kayu menghentikan pekerjaan mereka untuk menghadiri misa di gereja. Hari ini juga sering digunakan untuk bersosialisasi atau beristirahat. Belajar menjadi tukang kayu. Menjadi tukang kayu bukanlah proses yang instan. Sebagian besar calon tukang kayu memulai perjalanan mereka sebagai magang pada usia 12 hingga 14 tahun. Mereka tinggal bersama majikan mereka selama 5 hingga 7 tahun. Belajar langsung di bengkel. Tugas awal seorang magang mencakup pekerjaan sederhana, seperti menyiapkan kayu, membersihkan bengkel, atau membantu dalam pekerjaan kecil. Secara bertahap, mereka akan diajarkan teknik lebih kompleks, seperti mengukir, menyambung kayu, dan membuat desain struktur. Setelah menyelesaikan masa magang, mereka menjadi journeyman pekerja lepas yang berkeliling untuk mencari pengalaman. Proses ini memungkinkan mereka untuk mengasah keterampilan sebelum akhirnya diakui sebagai master carpenter. Journeyman sering bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari pengalaman dan proyek yang lebih besar. Menurut The Time Traveler's Guide to Medieval England oleh Ian Mortimer, mereka biasanya membawa sertifikat atau surat referensi dari majikan sebelumnya untuk menunjukkan kemampuan mereka. Selama periode ini, mereka diharapkan menghasilkan karya-karya yang membuktikan keahlian mereka,
seperti perabot berkualitas tinggi atau struktur kayu yang rumit. Menurut Medieval Craftsmen, Carpenters and Woodworkers oleh Christopher Deere, menjadi master berarti lulus ujian keterampilan dengan menghasilkan masterpiece yang dinilai oleh anggota guild. Mereka yang lulus ujian ini yang diizinkan membuka bengkel sendiri atau mempekerjakan magang. Di samping pelatihan formal melalui magang, banyak calon tukang kayu juga belajar dari ayah atau kerabat mereka. Tradisi keluarga dalam profesi ini seringkali memastikan bahwa keterampilan dan pengetahuan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Status sosial tukang kayu dalam masyarakat. Sebagai pengrajin, tukang kayu memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan petani karena keterampilan teknis mereka. Sebaliknya, pedagang seringkali lebih kaya, tetapi tukang kayu dihormati karena keahlian mereka dalam proyek konstruksi besar. Tukang kayu seringkali memiliki keterampilan teknis yang dianggap lebih tinggi daripada keterampilan bertani, sehingga mereka memperoleh lebih banyak penghargaan sosial. Mereka mungkin juga lebih terlibat dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan gereja, kastil, atau rumah bangsawan, yang memberikan mereka status lebih tinggi di kalangan masyarakat urban. Tukang kayu yang bekerja untuk klien bangsawan atau gereja, seringkali mendapat penghargaan dan posisi yang lebih tinggi di dalam komunitas. Mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih menguntungkan dan lebih sering berinteraksi dengan kelas atas dibandingkan pedagang yang mungkin dianggap sebagai kelas menengah. Menurut Frances dan Joseph Gies dalam Life in a Medieval Village, tukang kayu yang bekerja untuk gereja atau bangsawan seringkali mendapat penghargaan khusus karena kontribusi mereka dalam proyek-proyek monumental. Penghasilan seorang tukang kayu. Pendapatan seorang tukang kayu di abad pertengahan bergantung pada berbagai faktor, seperti jenis pekerjaan, lokasi, dan klien yang dilayani. Tukang kayu yang bekerja pada proyek besar, seperti katedral atau benteng, seringkali mendapatkan bayaran lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya mengerjakan perabot atau alat sederhana di desa. Proyek bangunan besar. Tukang kayu yang terlibat dalam proyek gereja atau kastil biasanya dipekerjakan oleh bangsawan atau gereja yang memiliki anggaran besar. Menurut Life in a Medieval Village karya Frances dan Joseph Gies, tukang kayu yang ahli dalam konstruksi rumit seperti rangka atap atau jembatan dapat menghasilkan hingga 6 pence per hari, jumlah yang relatif tinggi pada masa itu. Pekerjaan di desa, tukang kayu pedesaan biasanya melayani masyarakat setempat dengan membuat perabot, alat pertanian, dan memperbaiki bangunan. Mereka sering dibayar dalam bentuk barter, seperti hasil panen atau layanan lainnya, karena uang tunai jarang digunakan di pedesaan. Daily Life in the Middle Ages oleh Paul B. Neumann menyebutkan bahwa penghasilan mereka dapat mencapai 24 pence per hari, tergantung pada kebutuhan dan kemampuan pelanggan. Penghasilan tambahan, tukang kayu seringkali menjual produk kecil di pasar lokal, seperti pegangan alat atau mainan anak-anak. Pendapatan tambahan ini bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama pada musim sepi proyek besar. Lalu berapa nilai 1 pence? Untuk lebih mengetahui bagaimana nilai 1 pence kita dapat membandingkan dengan harga hewan-hewan ternak pada waktu itu. Mengutip beberapa rujukan harga rata-rata seekor ayam, menurut The Time Traveler's Guide to Medieval England oleh Ian Mortimer, harga ayam pada abad ke-14 di Inggris berkisar antara 2 hingga 4 pence. Seekor domba dihargai sekitar 68 pence, dan seekor babi sekitar Desember 15 pence. Harga seekor sapi di Inggris abad ke-14 berkisar antara 30 hingga 50 pence, tergantung pada ukuran, kesehatan, dan usia sapi. Pentingnya tukang kayu dalam masyarakat. Dalam masyarakat abad pertengahan, tukang kayu adalah pilar utama pembangunan. Mereka tidak hanya membangun rumah dan perabot, tetapi juga terlibat dalam konstruksi gereja, jembatan, dan benteng. Sebagaimana dijelaskan Geoff Egan dalam The Medieval Household, banyak karya mereka menjadi simbol keahlian teknis yang bertahan hingga hari ini. Jadi, meskipun abad pertengahan telah berlalu, warisan tukang kayu tetap hidup dalam bangunan-bangunan bersejarah yang masih berdiri hingga kini.
Mereka adalah pengrajin yang tidak hanya membangun struktur, tetapi juga membangun fondasi masyarakat mereka.